Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsini dari kelompok 5 kelas 10 MIPA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang corak kehidupan masyarakat pada zaman bercocok tanam. Bercocok tanam merupakan kelanjutan dari fase sebelumnya, yaitu masa berburu dan meramu. Masa bercocok tanam ditandai dengan perubahan tradisi yang semula mengumpulkan makanan atau food gathering menjadi menghasilkan makanan, yaitu food producing. Kegiatan bercocok tanam ini mulai dilakukan setelah manusia purba mulai menetap di suatu wilayah meskipun hanya bersifat sementara. Selain bercocok tanam, manusia purba juga berternak hewan seperti sapi, kerbau, ayam, anjing, dan kuda. Masa bercocok tanam dan berternak ini diperkirakan terjadi pada masa Neolitikum. Sedangkan jenis manusia purba yang hidup pada masa ini adalah Homo sapiens yang berasal dari rumpun Melayu. Pada masa bercocok tanam, hutan belukar dimanfaatkan untuk dijadikan ladang dengan menanam tanaman seperti padi, sukun, nangka, ketela, pisang, dan kedelai. Lama-kelamaan, tanah sekitar tidak dapat ditanami lagi sehingga mengharuskan berpindah menjadi tanah yang lebih subur. Sistem berladang secara berpindah ini disebut juga bergumah. Kegiatan seperti ini masih sering dijumpai di Indonesia, seperti di pedalaman Papua dan Kalimantan. Kehidupan sosial masyarakat masa bercocok tanam ditandai dengan corak berikut ini. A. Masyarakat masa bercocok tanam mulai hidup menetap. B. Masyarakat masa bercocok tanam mulai melakukan penyimpanan dalam waktu yang cukup lama. C. Masyarakat masa bercocok tanam telah membentuk perkampungan. D. Masyarakat bercocok tanam mengalami perubahan di bidang sosial dan ekonomi yang diketahui dari pola hidup mereka, yaitu dari nomaden ke pola hidup menetap di suatu daerah yang ditunjang dengan aktivitas bercocok tanam dan berternak. E. Masyarakat masa bercocok tanam telah mengenal pembagian kerja yang jelas. F. Masyarakat masa bercocok tanam telah memiliki kesadaran penataan hidup bermasyarakat. G. Masyarakat masa bercocok tanam telah mengembangkan pola hidup gotong royong karena kehidupan pertanian membutuhkan solidaritas dan penguasaan teknologi sederhana. H. Masyarakat masa bercocok tanam telah mengenal pemilihan pemimpin yang diterapkan dengan prinsip primus inter pares. Beberapa contoh mengenai alat peninggalan dari masa bercocok tanam. 1. Beliung persegi. Peralatan batu yang menonjol dari masa bercocok tanam ini bentuknya mirip seperti cangkul, namun tidak memiliki ukuran sebesar cangkul zaman sekarang. Fungsinya digunakan untuk mereka mengolah kayu, seperti halnya untuk membangun rumah dan juga perahu. Beliung persegi ditemukan di wilayah kepulauan Indonesia, yaitu wilayah Nusa Tenggara, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Sulawesi. Kapak lonjong. Kapak ini terbuat dari batu nefrit berwarna lumut hijau yang berfungsi sebagai benda wasiat yang digunakan untuk berladang. Mata panah. Mata panah ini digunakan untuk berburu, memanah, dan menangkap ikan dengan bentuk seperti gergaji yang terbuat dari tulang. Ditemukan di dalam gua pinggiran sungai di Papua dan Kalimantan. Gerabah. Terbuat dari tanah liat yang dipanaskan di api sebagai alat rumah tangga seperti wadah air, masakan, dan sebagainya. Masa ini telah ditemukan perhiasan yang terbuat dari tanah liat dan batu
kalsedon. Ada juga yang terbuat dari batu agat, batu yaspur, dai coklat merah, serta dari kulit kerang. Sistem kepercayaan pada masa bercocok tanam. 1. Bidang kepercayaan. 2. Bidang sosial. 3. Bidang ekonomi. 4. Bidang budaya. 5. Bidang ekonomi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.